Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik mahasiswa. Salam budi luhur. Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan membahas tentang privasi ya. Jadi, apa itu privasi ya? Jadi, privasi secara umum ini dapat diartikan ya atau dapat didefinisikan yaitu suatu keadaan di mana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan privasi. Contoh dalam privasi penggunaan internet misalnya. Ya. Jadi misalnya contoh halnya email ya, dalam penggunaan email. Ya. Jadi tidak semua orang bisa membuka email Bapak ya, hanya Bapak yang bisa membuka email Bapak ya, karena orang lain tidak mempunyai passwordnya ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari privasi dalam di internet ya, salah satunya adalah email. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Jadi di era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi atau TI ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas ya, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Jadi dengan kemajuannya perkembangan teknologi ya, tidak ada batasan, tidak ada batasan ya, jarak, ruang maupun waktu ya. Kemudian selanjutnya itu definisi tentang privasi itu sendiri. Jadi privasi adalah tingkat interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu, di mana situasi yang dirasa sebagai privat ya, atau tidak menentukan adalah subjektivitas dan kontrol atau ruang interpersonal dan teritorial dari seseorang tersebut. Pendapat lain menyebutkan pengertian privasi adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang memiliki keleluasaan dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadinya. Jadi setiap orang atau suatu kelompok orang tentunya memiliki ranah yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga individu atau sekelompok individu tersebut melakukan upaya agar privasi tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh adalah privasi individu ya, individu yaitu hal-hal yang sifat pribadi seperti misalnya masalah keuangan seseorang atau masalah pribadi ya, yang orang lain tidak tahu ya. Kemudian contoh lain adalah privasi sekelompok individu ya, yaitu informasi penting suatu organisasi atau perusahaan, misalnya database keuangan, database klien, database strategi perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari beberapa privasi individu dan sekelompok individu. Oke, selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi privasi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi privasi ya. Oke. Yang pertama ada namanya faktor personal ya. Oke, jadi faktor personal ya, ini menurut Marshall ya. Jadi latar belakang pribadi seseorang akan sangat berpengaruh pada kebutuhan akan privasi. Jadi berdasarkan penelitiannya,
Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi rumah yang sesak cenderung memiliki keadaan anonim ya, dan reserve saat dewasa, sedangkan anak yang hidup di kota cenderung memiliki keadaan anonim atau intimasi ya. Nah, ini adalah penjelasan tentang faktor personal. Kemudian faktor situasional ya. Ini berdasarkan hasil penelitian mengenai privasi dalam dunia kerja, secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan akan privasi sangat berkaitan dengan seberapa besar lingkungan kerja yang mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Nah, ini menurut Robert Gifford ya pada tahun 1987. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor budaya. Ya. Jadi berdasarkan hasil penelitian Peterson ya dan Chiswick ya terhadap suku Iban ya di Kalimantan, Janyor pada orang Gipsy ya dan Clifford ya pada orang Jawa dan Bali, setiap budaya tidak memiliki perbedaan terhadap kebutuhan akan privasi, tetapi sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi tersebut ya. Ini menurut Robert ya Gifford ya pada 1987. Kemudian faktor yang keempat adalah kepadatan. Oke, nah itu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi privasi. Kemudian fungsi privasi ya. Jadi bagi setiap individu atau sekelompok individu, privasi ini memiliki fungsi tersendiri ya. Gitu. Fungsi yang pertama, pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal ya, yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain yang dikehendaki. Gitu. Kemudian fungsi privasi yang kedua merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain atau berinteraksi sosial ya, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian menurut Irwin ya, Altman ya, adapun beberapa fungsi privasi yang pertama mengatur dan mengendalikan interaksi interpersonal dengan orang lain sehingga dapat menentukan kapan waktu untuk menyendiri dan kapan waktu untuk bersama-sama dengan orang lain. Privasi juga berfungsi untuk menjelaskan konsep diri dan identitas diri seseorang. Oke, itu penjelasan tentang fungsi privasi. Kemudian jenis-jenis privasi ada privasi fisik ya dan privasi secara tingkah laku ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang privasi secara fisik ya. Ini merupakan golongan yang memiliki keinginan untuk ya tidak mengalami gangguan secara fisik ya. Seperti ingin menyendiri tanpa gangguan dari orang lain, ingin jauh dari pandangan atau gangguan suara orang lain misalnya tetangga atau lalu lintas. Kemudian ingin dekat dengan orang-orang tertentu saja tetapi jauh dari orang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari privasi fisik. Sedangkan privasi secara tingkah laku ya. Ini merupakan golongan yang memiliki keinginan untuk menjaga kerahasiaan dirinya dengan cara hanya memberikan informasi tertentu saja ya yang dianggap perlu, seperti merahasiakan jati diri, membatasi informasi tentang dirinya kepada orang lain, tidak ingin terlibat dengan tetangga, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah penjelasan jenis-jenis privasi.
Kemudian perbedaan antara privasi ya dengan rahasia. Jadi apa sih perbedaan antara privasi dengan rahasia? Ya. Perbedaan privasi dan rahasia terletak pada apa dan bagaimana tujuan individu atau sekelompok individu dalam melindungi urusan pribadinya. Oke. Yang kedua, menyimpan atau menjaga rahasia mengandung arti menyembunyikan masalah tertentu ya agar tidak diketahui oleh pihak lain. Sedangkan privasi ini mengandung arti suatu kebebasan atau keleluasaan untuk terhindar dari gangguan atau pengawasan pihak lain. Jadi demikian untuk penjelasan tentang perbedaan privasi dengan rahasia ya. Kadang privasi ini seringkali dihubungkan dengan rahasia, meskipun kedua istilah ini mempunyai makna yang hampir sama ya, namun pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ya. Jadi perbedaan privasi dan rahasia ini terletak pada bagaimana tujuan individu atau kelompok individu dalam melindungi urusan pribadi. Jadi privasi pada umumnya ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, sesuatu yang bila dilanggar oleh pihak lain akan membuat individu atau sekelompok individu tidak nyaman dan marah. Sedangkan sedangkan rahasia ini menyimpan atau menjaga rahasia mengandung arti yaitu menyembunyikan masalah tertentu ya agar tidak diketahui oleh orang lain. Demikian perbedaan privasi dan rahasia dengan rahasia. Kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa privasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu. Dengan begitu, maka sudah sewajarnya setiap orang menghormati hak privasi orang lain agar ranah pribadinya tidak dicampuri oleh orang lain. Oke, demikian untuk pemaparan materi hari ini tentang privasi. Ya, kalau kurang jelas ya mahasiswa boleh komentar di channel YouTube Bapak ya. Kemudian boleh diskusi di Classroom ya. Kita diskusi di Classroom ataupun WhatsApp ya. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Tolong adik-adik mahasiswa jaga kesehatannya ya. Itu jangan keluar tidak menggunakan masker ya. Apalagi sekarang Bangka Belitung ini masuk ke zona hitam ya. Oke, jaga kesehatannya.